Saya akan menjelaskan hadis tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amrohu mumro'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berhasil suatu kaum yang mempercayai urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarah atau penjelasan hadis ini tuh merupakan peringatan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terhadap kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita. Penyerahan kepemimpinan kepada wanita di sini bukanlah menyalahkan wanita secara umum, tetapi lebih mengacu pada kondisi sosial dan politik pada masa itu. Pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab juga memiliki pandangan yang kuat terkait peran gender dan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dianggap sebagai tanggung jawab yang memerlukan atribut-atribut tertentu, kayak seperti keberanian, kekuatan fisik, dan kecerdasan yang seringkali dianggap lebih terkait dengan sifat-sifat yang diidentifikasi dengan laki-laki. Sebagai hasilnya, menyerahkan kepemimpinan kepada seorang perempuan dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya pada masa saat itu juga. Nah, pada saat itu juga tugas-tugas kepemimpinan seringkali terkait dengan urusan politik, perang, dan penyelesaian konflik yang memerlukan keberanian dan keputusan yang tegas. Dalam hal ini, ketidakberuntungan bisa mencakup ketidakmampuan seorang perempuan untuk memenuhi tuntunan-tuntunan tersebut atau kurangnya dukungan dari masyarakat karena pandangan yang masih kuat terhadap peran gender. Nah, masyarakat Arab juga pada saat itu otoritas dan kredibilitas seseorang pemimpin sangat penting. Penyerahan kepemimpinan kepada seorang perempuan mungkin dipandang sebagai tindakan yang mengurangi kredibilitas dan otoritas. Nah, karena mungkin dirasa kayak kurang mampu untuk menangani tugas-tugas yang memerlukan keberanian dan kekuatan fisik. Nah, dengan demikian, ketidakberuntungan yang disebutkan dalam pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pandangan sosial, budaya, dan praktis terkait kepemimpinan pada masa itu. Yang seringkali tidak mengakui kemampuan atau kecocokan perempuan untuk peran kepemimpinan yang dianggap kayak memerlukan atribut-atribut yang dominan pada laki-laki. Pendapat para ulama sepakat bahwa hadis ini bukanlah sebuah keputusan mutlak yang mengharamkan wanita untuk memimpin dengan segala situasi. Namun kebanyakan ulama menyatakan bahwa hadis ini lebih berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana kebanyakan tugas kepemimpinan terkait dengan urusan perang, politik, dan hukum yang seringkali memerlukan kehadiran fisik dan keberanian yang lebih berorientasi pada laki-laki. Nah, namun situasi itu tuh berubah dan wanita tuh mampu memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang dibutuhkan. Mereka tidak dihalangi untuk menjadi pemimpin. Nah, nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis ini tuh yang pertama, kesadaran akan konteks sejarah. Penting untuk kita memahami bahwa hadis ini tuh perlu dilihat dalam konteks sosial dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tuh tidak secara mutlak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam segala situasi, tetapi lebih mencerminkan kekhawatiran Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan yang memimpin dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Nah, hadis ini tuh perlu ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan konteks masa kini di mana peran gender
dan akses perempuan terhadap pendidikan dan politik telah mengalami perubahan signifikan. Nah, yang kedua itu ada keadilan dalam penilaian. Meskipun hadis ini menyoroti kondisi pada masa itu, tetapi tidak seharusnya digeneralisasi gitu untuk semua situasi dalam konteks. Konsep kepemimpinan telah mengalami evolusi dalam berbagai budaya dan masyarakat. Nah, oleh karena itu, apa yang berlaku pada masa itu tuh tidak selalu dapat diterapkan dengan langsung pada konteks zaman modern saat ini. Hadis tersebut tuh mungkin relevan untuk situasi tertentu pada masa lalu. Nah, tidaklah tepat untuk menggeneralisasikannya untuk semua situasi dan konteks. Nah, yang ketiga tuh ada kesetaraan dalam peluang. Nah, hadis ini tuh mendorong untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memimpin jika mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Seorang pemimpin memiliki kualifikasi, kemampuan, dan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan, maka dia memiliki hak yang sama untuk memimpin kayak seperti laki-laki. Memimpin dalam Islam tidaklah bersifat gender atau berbasis jenis kelamin, tetapi kepemimpinan haruslah didasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan karakter kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik. Dengan demikian, jika seorang perempuan itu memenuhi kriteria syarat-syarat, dia seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin seperti laki-laki. Karena setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan.